Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Tiara, NPM 18160127, PGSD 6C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil yang saya dapat bab 1 sampai bab 3. Bab pertama, hakikat pembelajaran mikro. Pembelajaran mikro teaching harus mampu meningkatkan kemampuan dan wawasan mahasiswa sebagai calon guru agar lebih siap dan tangguh dalam memecahkan berbagai masalah pendidikan. Simulasi pembelajaran atau pembelajaran mikro teaching berasal dari dua kata, yaitu mikro dan teaching. Mikro berarti kecil, terbatas, sempit, sedangkan teaching berarti mendidik atau mengajar. Mikro teaching adalah salah satu pendekatan atau cara untuk disederhanakan dalam waktu dan akomodasi yang terbatas. Pada intinya, mikro teaching atau simulasi yakni model pelatihan praktik mengajar dalam lingkup terbatas mikro untuk mengembangkan keterampilan dasar mengajar yang dilaksanakan secara khusus dan dalam situasi disederhanakan atau dikecilkan. Tujuan dan manfaat pembelajaran mikro. Yang pertama, mempersiapkan atau membina dan meningkatkan mutu agar dapat memenuhi standar kompetensi pedagogik, kepribadian, dan profesional dan sosial. Yang kedua, untuk memfasilitasi, melatih, dan membina calon maupun para guru dalam mengajar. Yang ketiga, melatih penampilan dan keterampilan mengajar secara spesifik agar memperoleh kemampuan maksimal menjadi guru yang profesional. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada calon guru maupun para guru berlatih dan mengkoreksi serta menilai kelebihan dan kekurangan yang dimiliki dalam mengajar. Yang kelima, menjadikan kesempatan kepada calon guru dan para guru untuk meningkatkan dan memperbaiki kelebihan dan kekurangannya, sehingga guru selalu berusaha meningkatkan layanan kepada siswa. Manfaat simulasi yaitu ada 3. Yang pertama, manfaat bagi mahasiswa calon guru melalui simulasi. Setiap mahasiswa atau calon guru dapat melatih bagian demi bagian dan setiap keterampilan mengajar yang harus dikuasainya secara lebih terkendali dan terkontrol. Yang kedua, manfaat bagi guru. Melalui simulasi, para guru baik secara mandiri maupun bersama-sama dapat berlatih untuk lebih meningkatkan kemampuan mengajar yang telah dimilikinya. Yang ketiga, manfaat bagi supervisor. Dapat memperoleh data yang objektif dan komprehensif tingkat kemampuan para calon guru maupun para guru dalam hal kemampuan mengajar yang harus dikuasai dengan tuntutan profesional. Karakteristik pembelajaran mikro. Ada beberapa pembelajaran mikro karakteristiknya, yaitu menjalani komunikasi integratif dengan siswa, kemudian menggunakan keterampilan bertanya, membimbing, kegiatan diskusi, mengadakan umpan balik dan penguatan, serta kegiatan-kegiatan lainnya. Prinsip-prinsip pembelajaran mikro. Yang pertama, prinsip perhatian dan motivasi, yaitu suatu aturan memusatkan pikiran dan seluruh perhatian dan motivasi dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, prinsip aktivitas, yaitu kegiatan yang aktif baik aktivitas pikiran, fisik maupun emosional. Yang ketiga, balikan dan penguatan, yaitu pemberian respon terhadap hasil pembelajaran yang telah ditunjukkan oleh siswa. Yang keempat, tantangan, yaitu pemberian stimulus dengan tujuan siswa tertantang memiliki keinginan untuk mencoba aktivitas menjawab atau menghadapi tantangan. Yang kelima, perbedaan individual,
ialah memahami karakteristik peserta didik yang memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya, menguasakan pembelajaran menyesuaikan karakteristik setiap peserta didik. Unsur-unsur pembelajaran mikro. Yang pertama, micro teaching is real teaching atau kegiatan mengajar yang sebenarnya. Yang kedua, micro teaching listen the complexities or normal classroom teaching atau kegiatan mengajar normal pada umumnya. Yang ketiga, micro teaching focus on training for the action placement of specific tasks. Yang keempat, micro teaching allow for the insert control of parties. Bab 2. Metodologi pembelajaran. A. Pembelajaran dalam kurikulum 2013. Ciri-ciri pembelajaran dalam kurikulum menurut panduan teknis yaitu: yang pertama, tematik terpadu, yaitu pembelajaran yang menggunakan tema. Pembelajaran ini memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa. Yang kedua, pendekatan saintifik, yaitu pembelajaran yang mendorong anak untuk melakukan keterampilan-keterampilan ilmiah. Selanjutnya, pembelajaran dalam kurikulum 2013 dibagi menjadi 3, yaitu 1. Landasan filosofis. Yang kedua, yaitu landasan yuridis kurikulum 2013, yang mana di dalamnya berisikan strategi dan metode pembelajaran kurikulum 2013 serta bagaimana pembentukan RPP dijelaskan di dalamnya. Yang ketiga, dasar pemikiran. B. Penerapan pembelajaran tematik. Adapun tahap-tahap yang terdapat pada penerapan pembelajaran tematik, yakni 1. Pengaturan jadwal pembelajaran tematik dapat dibuat sebagai berikut. A. Waktu belajar ditentukan satuan pendidikan. B. Tema sebagai pemersatu pembelajaran. C. Pembelajaran yang memerlukan waktu pembelajaran sendiri. D. Daftar tema dan subtema. Yang kedua, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan guru untuk 1. Membuat atau menyajikan media pembelajaran. Yang kedua, menyampaikan materi ajar. Yang ketiga, mencari sumber belajar. Yang ketiga, persiapan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Adapun tahap-tahap kegiatan yang harus dilakukan untuk melaksanakan pembelajaran mikro, yakni 1. Memahami hakikat pembelajaran mikro. Yang kedua, mempelajari dengan mendalami jenis-jenis keterampilan dasar. Yang ketiga, melakukan observasi ke sekolah. Yang keempat, membuat persiapan tertulis. Yang kelima, membentuk kelompok. Kelima jenis kegiatan tersebut harus dilakukan oleh setiap peserta sebagai langkah awal yang harus dikuasai dengan matang, terutama memahami konsep atau teori. Terdapat kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan juga kegiatan penutup. Penilaian proses dan hasil pembelajaran. Menurut standar proses, guru harus melakukan penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik yang menilai kesiapan siswa, proses, dan hasil belajar. Instrumen yang digunakan untuk menilai kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai berikut. Yang pertama, penilaian kompetensi sikap melalui cara observasi penilaian diri. Yang kedua, penilaian kompetensi pengetahuan peserta didik, menilai kompetensi penilaian melalui tes tertulis, lisan, dan juga penugasan. Yang ketiga, penilaian keterampilan pendidik, menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja. B. Keterampilan mengelola kelas merupakan wahana paling dominan bagi tersenggaranya proses pembelajaran bagi peserta didik.
Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan guru dalam menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal serta keterampilan mengembalikan kondisi belajar ke kondisi optimal bila terdapat gangguan dalam proses belajar, baik yang bersifat gangguan kecil dan sementara. Adapun bentuk-bentuk atau jenis pengelolaan yang dapat dijadikan alternatif oleh guru dalam melaksanakan fungsi pengelolaan kelas, yaitu terdiri dari 1. Model tindakan preventif, yaitu upaya yang dilakukan oleh guru untuk mencegah terjadinya gangguan dalam pembelajaran. Yang kedua, represif. Keterampilan reseptif tidak diartikan sebagai tindakan kekerasan seperti halnya penanganan dalam gangguan keamanan. Yang C, modifikasi atau tingkah laku, yaitu bahwa setiap tingkah laku dapat diamati. Keterampilan menggunakan media atau alat. Ketercapaian dalam proses pembelajaran ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku tersebut baik yang menyangkut perubahan pengetahuan kognitif atau psikomotorik maupun yang menyangkut nilai dan sikap. Komponen dan contoh media alat pembelajaran. Yang pertama, media audio. Yang kedua, media visual. Yang ketiga, media audiovisual. Tujuan dari menggunakan media pembelajaran yaitu yang pertama, agar proses pembelajaran yang sedang berlangsung dapat berjalan dengan tepat guna memperdaya guna. Yang kedua, untuk mempermudah bagi guru dalam menyampaikan informasi materi kepada peserta didik. Yang ketiga, untuk mempermudah bagi peserta didik dalam menyerap atau menerimanya serta memahami materi yang disampaikan oleh guru. Yang keempat, mendorong rasa keingintahuan peserta didik agar mengetahui lebih banyak dan mendalam tentang materi atau pesan yang disampaikan oleh guru. Yang kelima, untuk menghindari salah pengertian atau salah paham antara peserta didik yang satu dengan yang lain terhadap materi atau pesan yang disampaikan oleh. Prinsip dari menggunakan media alat pembelajaran. Yang pertama, tidak untuk mengganti posisi guru dalam proses pembelajaran. Yang kedua, tepat guna. Yang ketiga, berdaya guna. Yang keempat, bervariasi. Yang kelima, disiapkan secara matang. Yang keenam, media atau alat yang ada bisa digunakan untuk menggali sumber pembelajaran yang lebih komprehensif. Komponen keterampilan menggunakan media. 1. Menggunakan media dan alat peraga. Yang kedua, media digunakan sesuai dengan materi. Yang ketiga, media digunakan secara efektif. Yang keempat, penggunaan media mengakibatkan keterlibatan peserta didik. Yang kelima, media sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang keenam, media menumbuhkan motivasi belajar peserta didik. Yang ketujuh, media yang digunakan menambah rasa ingin tahu peserta didik terhadap materi belajar. D. Keterampilan menjelaskan. Menjelaskan berarti mengorganisasikan isi pelajaran dalam urutan yang terencana sehingga dengan mudah dapat dipahami oleh siswa. E. Keterampilan variasi stimulus selama proses pembelajaran berlangsung. Berbagai perasaan bisa terjadi pada setiap siswa, misalnya senang, susah, bosan, jenuh, malas, tidak punya perhatian, dan lain sebagainya. Proses pembelajaran tidak akan berjalan secara efektif. Demikian pula hasil pembelajaran yang diperoleh tidak akan efektif dan efisien. F. Keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya dapat dirumuskan sebagai kecakapan atau kemampuan seseorang dalam mengajukan pertanyaan untuk meminta keterangan atau penjelasan dari orang lain atau pihak yang menjadi lawan bicara. Prinsip dari kegiatan bertanya. Setiap pertanyaan yang diajukan dalam proses pembelajaran adalah alat atau instrumen pembelajaran untuk mengondisikan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan dinamis. Yang G. Keterampilan memberi penguatan. Keterampilan dasar penguatan adalah segala bentuk respon yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik atas perbuatan atau respon siswa. Keterampilan membimbing diskusi kelompok. Membimbing diskusi kelompok adalah suatu proses yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal dengan berbagai pengalaman atau informasi, pengambilan kesimpulan, atau pemecahan masalah. Diskusi kelompok merupakan strategi yang memungkinkan siswa menguasai suatu konsep atau memecahkan suatu masalah melalui satu proses yang memberi kesempatan untuk berpikir, berinteraksi sosial, serta berlatih bersikap positif. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan.
Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.